Ya Tuhan, berilah kiranya kekuatan. Ya Tuhan, berilah kiranya marilah kita terpujilah Allah Bapa kami di surga yang mengasihi kami, memberkati kami, menolong dan menolong Yesus yang telah mati di Golgota untuk menebus dan menyelamatkan hidup. Pada saat pagi menjelang siang ini kami berkumpul kedua keluarga beserta dengan jemaat untuk menyaksikan kedua anak yang akan menikah kami untuk menikah. Karena itu seluruh acara dan kegiatan kami serahkan kepada, terlebih kedua anak yang akan memasuki rumah tangga Kristen. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, dan Kau juga lah yang berkata-kata berbicara kepada kami Tuhan, sehingga dengan demikian firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami. Kami bersyukur kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari bersilakan. Surat perjanjian dari kedua anak kita yang akan ikat janji pada pagi menjelang siang hari ini. Surat perjanjian Gereja Kristen Barat Terbesar nomor 07 dari UPS garing 4 Romawi dari 2024 yang bertanda tangan di bawah ini saya Andian Salma Pasaribu, putra dari Bapak Dahlan Pasaribu, Ibu Herlina Boru Sinambela almarhum, alamat Komplek 70 Indah Permai 7 Romawi, Blok 29 garing 12 RT 06 RW 11, Gereja AKBP Bandung Timur, Resort Bandung Timur, dengan saya Helena Diniwasi Menuk Boru Sinambela, putri dari Bapak William Menuk, Ibu Florida Hajo almarhumah, Jalan Polo Air 3 Romawi nomor 7, Sukamiskin Acamani, Gereja AKBP Bandung Timur, Resort Bandung Timur, melaksanakan perjanjian Amerika Janji dengan ketentuan sebagaimana tertera di bawah ini. Dengan segala keluarga hati kami hendak melangsungkan perkawinan. Kami harus saling mengasihi sebagaimana layaknya perkawinan orang Kristen. Kami tidak akan bercerai kecuali disahkan oleh kematian. Kami akan setia sekata mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku di Gereja Kristen Barat Terbesar. Status keanggotaan kami dalam jemaat adalah jelas dan benar. Apabila ada penghambat atau permasalahan dalam proses perkawinan kami, maka kami harus lebih dahulu menyelesaikannya dan kemudian memohon dilaksanakan pemberkatan pernikahan. Mulai laki-laki Andian Pasaribu, lahir 23 November 1991, dibaptis 25 Desember 1993, kategorisasi sini 7 Desember 2008. Mulai perempuan Helena Diniwasi Andio, lahir 17 Juni 1989, dibaptis 26 Desember 1989, kategorisasi sini 20 Maret 2005. Maka dengan ini saya mengundang pada Bang Andian dan Kak Wasti sendiri. Ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh Bang Andian dan Kak Wasti baru sekali nanti menandatangani surat perjanjian. Yang pertama saya ke Bang Andian ya, harus tegang dengan saya. Bang Andian benar yang mau menikah mau tanggal dengan Kak Wasti? Ya benar. Benar ya, benar. Swear. Kalau begitu saya tidak sama. Cinta. Semangat. Bila nanti menikah, apakah ada rencana atau pemikiran untuk berpisah bercerai dengan dia? Tidak ada. Andai kata nanti ada
warga pasar. Dari orang kalau ada paham kan? Dari sana, saya sana dengan dari orang PWI. Tadi. Saya bertanya kepada kalian di Wasi Edukasi Sinamela. Apa benar memang mau rumah tangga dengan abang kita ini? Ya. Benar-benarkah apakah benar ini Wasi mencintai dan mengasihi beliau abang ini? Banget. Sangat. Nanti kalau ada yang akan menikah, tidak ada sama sekali, ya. Jadi yang dikatakan nanti ada yang mencoba menambah pernikahan dari kapas. Apakah bersedia untuk menyelesaikannya terlebih dahulu baru mau kepada gereja untuk memberkati nikah? Bersedia? Jadi bagaimana dengan keluarga Sinamela? Apakah bersedia bertempat meluadong dalam nama masuk-masuk dulu teh? Radio orang terhuni. Benar. Sip. Kalau begitu saya minta Muhammadiyah dan Kapolsi untuk menandatangani surat perjanjian akad nikah. Di atas namanya ya, di atas namanya. Anggota jaksa luar biasa. Ya. Jujur kami menandatangani pasal itu amanah di pasal itu doon Bapak William Henry untuk menandatangani. Situasi pasar ini. Oh, udah tanda tangan? Oh iya. Aduh. Oke, saya deh. Aman. Gisi nanti. Ya. Udah. Turun ini. Abang Sinkowe Sinagas saksis yang Wegwalu do Inang Sintua RS Pasar itu saksis yang Wegwalu ya. Pengacara do jaksa war. Oh sejalan itu jalan. Dalam bertentangan. Jadi sudah ditandatangani oleh kedua pengantin, ditandatangani oleh kedua orang tua, mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ditandatangani oleh saksi dari mempelai laki-laki dan saksi dari mempelai perempuan. Demikian juga dengan saksi dari Sinkowe 7 dan P8 dan pejabat gereja yang melaksanakan saya sendiri, Pendeta Joshua Sialan. Jadi warta pertama dan kedua di hari Minggu tanggal 21 April 2024. Pemberkatan nikah pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 di AKBP Resort Bandung Timur masuk pukul 8. Selamat
aja. Jadi kita akan menyaksikan kedua calon mempelai akan tukar ya, tukar cincin. Ya, kita akan menyaksikan mereka tukar cincin. Hari ini di Kawasan di hadapan Tuhan, di hadapan keluarga, di hadapan sahabat semua, aku hendak mengambil vow sebagai istri untuk saling menjaga, saling menghormati, saling menghargai saat sedih maupun senang, di saat duka maupun susah, saat suka, saat sakit ataupun sehat, saling mengasihi sampai mau memisahkan. Itulah janji. Pelan-pelan, ini pelan-pelan ya, ini pelan-pelan. Senyum. Good. Nah, tetap pelan. Jangan disaksakin, udah susah Pak. Sebentar. Dalam sakit, kamu sehat, dan kita seiras katanya dalam hidup. Senyum ya, senyum. Good. Lihat sini, lihat kamera, senyum. Di jemaat Tuhan, mereka berdua sudah ikat janji, maka kita berdoa supaya mereka sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka berdua dalam kasih dan dalam pertolongan. Silakan.
hanya dekat Allah saja aku tenang daripada yang keselamatanku. Kita melihat Tuhan kondisi situasi politik, situasi peperangan baik antara di Timur Tengah, Palestina dan Israel, maupun juga di kondisi politik kita, dan juga mungkin di beberapa wilayah di negara kita yang riuh dengan situasi yang ada. Ada perang, ada teror, maupun juga ada bencana alam yang sudah kita tonton di televisi dalam beberapa waktu ini, maupun situasi di Papua. Itu semua sebenarnya menjadi satu hal berita yang harusnya mengingatkan diri kita bahwa situasi dunia ini memang situasi yang dengan berbagai macam keributan dan keriuhan yang mungkin membuat kita bertanya-tanya dan berpikir. Tapi firman Tuhan tadi mengatakan dengan terang, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi firman Tuhan ini menerangkan bahwa rupanya di dalam Tuhan, di dalam Kristus, jiwa kita, pikiran kita, hati kita itu bisa mengalami ketenangan. Pikiran kita bisa diam dengan tenang. Pikiran kita bisa mengalami ketenangan yang sungguh-sungguh damai. Dan itu semua ada dalam kondisi di mana lingkungan kita dalam keributan, dalam keriuhan, dan juga dalam posisi bertentangan satu dengan yang lain. Tapi orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus bisa mengalami ketenangan dan kedamaian. Bahkan pikirannya bisa diam dengan sukacita, walaupun kiri kanannya sedang mengalami pergulatan dan pergulatan. Kuncinya adalah dikatakan di sini hanya dalam Yesus Kristus sajalah ada damai sejahtera, ada ketenangan, ada hidup dalam hati yang tidak mengalami kegoncang. Kita beberapa waktu yang lalu telah merayakan Jumat Agung dan merayakan peristiwa Paskah, dan di dalam peristiwa salib maupun di dalam peristiwa kubur yang kosong itulah, maka korban Yesus Kristus itulah yang membawa kita kepada pengampunan dosa, membawa kita kepada pendamaian. Hubungan kita dengan Allah berdamai, hubungan kita dalam iman kepada Kristus berdamai satu dengan yang lain. Dan itu semua dimungkinkan, ketenangan dan kedamaian itu ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak ada pernah kedamaian yang kita dapatkan di luar iman kepada Kristus. Memang ada agama tetangga kita yang mempraktikkan yoga. Yang yoga itu mencari ketenangan batin. Tetapi tidak pernah mereka mendapatkan ketenangan batin, karena memang prinsip Alkitab menjelaskan tenang dan diam di dalam Tuhan itu adalah kuncinya. Sekalipun situasi sekelilingnya adalah situasi yang penuh dengan pergumulan. Saudara-saudara yang Tuhan, keluarga kita pun demikian. Dalam keluarga seringkali kita mendengar ada berbagai macam persoalan dengan keluarga antara suami dengan istri. Tidak heran suami melakukan kekerasan kepada istri dengan melakukan tindakan pemukulan ataupun kekerasan. Tapi jangan lupa bahwa istri itu juga bisa melakukan kekerasan. Tapi kekerasannya mungkin tidak memukul. Kekerasan istri bisa dengan kata-kata. Dan kata-kata ini sepertinya lebih tajam, karena itu bisa terngiang-ngiang dalam hati dan pikiran. Tapi yang jelas adalah seringkali keluarga itu mengalami persoalan seperti yang saya katakan tadi. Tidak hanya kekerasan keluarga, tapi juga persoalan ekonomi, persoalan uang. Itu juga membuat banyak keluarga, suami istri itu menjadi gelisah. Bagaimana dengan uang sedikit saya bisa menghidupi keluarga saya? Dengan uang sedikit saya mengatur uang untuk seluruh kebutuhan keluarga. Ini sangat sulit. Dan seringkali ada pertengkaran antara suami istri gara-gara mengenai pendapatan uang. Makanya orang seringkali ada dua hal yang membuat orang
Jatuh cinta membuat orang jatuhnya gegap dulu. Pernah ya? Apalagi kalian jatuh cinta sama pasti jatuhnya gimana? Gegap dulu kan? Yang kedua, jatuh tempo. Kalau sudah jatuh tempo gimana Amang Ina? Jatuhnya gimana? Dudak jatuh tempo semuanya kan? Kalau sudah jatuh tempo semua gelisah. Nah begitu. Jadi dua hal ini yang sering kali banyak terjadi di kita. Jatuh cinta dan jatuh tempo. Cicilan harus dibayar. Nah ini dia. Kalau sudah masalah cicilan semuanya jantungan. Dan ini membuat masalah banyak terjadi di dalam keluarga, tempat kantor yang ada di kawasan yang banyak persoalan, ya banyak masalahnya, dan juga banyak hal sebetulnya yang membuat hati pikiran kita itu tidak pernah menjadi tenang. Dan bapak-bapak seringkali emosi pulang ke rumah karena persoalan rumah itu dibawa ke dalam keluarga. Akhirnya terjadi pertengkaran di antara suami istri. Tidak ada ketenangan. Makanya seringkali istri itu kadang-kadang muak melihat suaminya yang pulang jam larut malam. Karena apa? Mungkin main kartu lah, mungkin ini dan itu, dan terjadi berbagai macam pertengkaran oleh karena mereka hidup tidak di dalam Tuhan atau tidak dekat dengan Tuhan. Tadi firman Tuhan mengatakan hanya dengan Allah saja aku tenang. Bahkan teks bawahnya tadi daripadanya lah keselamatan. Jadi rupanya hanya dekat dengan Kristus sajalah keluarga itu bisa merasakan keselamatan. Selamat dari bahaya, selamat dari kecelakaan, penipuan, dan berbagai macam yang bisa merusak ekonomi maupun merusak mentalitas anak-anak kita. Tapi memang semua bentuk keselamatan itu hanya ada di dalam Kristus. Karena itu saya minta untuk siapkan pasti 1 minggu lagi kita akan masuk dalam pesta pernikahan, dan 1 minggu itu adalah waktu di mana Anggian dan pasti untuk lebih saling mempersiapkan diri untuk memasuki keluarga. Ya, Amang ingat saudara-saudara, keluarga itu bukan ciptaan manusia. Mau kata-kata, nabi di mata dan menjadi siram ini Solomon. Nabi di mata yang dipersatukan Allah, berarti ada tangan Allah yang mempersatukan si cowok dengan si laki-laki dengan perempuan. Ini semua adalah langkah awal saja. Tapi yang jelas nanti tanggal 27 kita akan melihat suatu karya Allah yang besar dalam keluarga kita, mempersatukan kedua anak kita. Nah, karena itu Anggian yang pasti. Maka saya hanya mengatakan sesuai dengan firman Tuhan. Bila nanti sudah menerima keberkatan dari Allah Bapa kita, maka selalu hiduplah dalam persekutuan dengan Tuhan. Keluarga Kristen harus dibangun berdasarkan iman dan persekutuan dengan Kristus. Karena apa? Tentu saya yakin ada banyak masalah yang akan kita lihat. Ya, karena masih di depan kita akan jumpa lagi. Nah, kita akan jumpa lagi, kita akan diskusi lebih dalam lagi. Tapi yang jelas firman Tuhan ini mengingatkan Anggian dan pasti untuk segera siap-siap lebih erat lagi hubungan kita dengan Kristus sang pembawa agung, karena Dia yang akan membawa kita. Dan itulah yang membuat hati kita keluarga bisa selamat dari bahaya narkoba, bahaya macam-macam, korupsi, kolusi, dan juga berbagai macam bahaya yang bisa memperoboti keluarga Kristen, perselingkuhan, perzinahan dan sebagainya yang bisa datang kapan saja kalau tidak dekat dengan Kristus dan tidak dalam keselamatannya, maka ini sangat berbahaya. Karena itu saya minta kalian berdua hiduplah dalam persekutuan. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga dalam Yesus Kristus Tuhan, terima kasih buat
bisa menimpa kami pribadi dan keluarga. Kami berdoa agar kiranya Kau memberkati Anggia dan Wasi dalam satu minggu ini. Mereka mempersiapkan batin dan pikiran mereka untuk menerima berkat, dan Kau menolong dan juga membimbing mereka berdua untuk mempersiapkan diri dengan baik. Berikan kesehatan kepada mereka, kekuatan dan kasih. Demikian juga hamba berdoa dalam nama Yesus, Engkau memberkati keluarga Pastor, keluarga Sinapela, dan juga keluarga William. Berkati mereka semua dalam kasih anugerah-Mu, dan Tuhan yang menyertai mereka. Terang dalam hati mereka, bergerak dan sukacita untuk menyambut berkat. Terpujilah nama Bapa dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga dapat mengampuni kesalahan kami. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah kita, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dalam Roh Kudus, itulah yang menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Amin.
begitu menuntut kita lagi satu guna, pribadi satu guna mengikut. Oke ya. Lima anak dia itu, Ya. 1, 2, good, sekali lagi. Lima rancangan 1, 2. perbadanan Boleh senyum dong sekali. Boleh senyum dong sekali. pengaturan kata 1, 2, 3. oleh aturan tidak pernah kemudian perkataan kita terlebih baik di Hamuna forum di bulan-bulanan sebulan pasangan hari ke Hamuna Salibuna mengidu hari kita asal kudur mahita tuinganan lima gedung di pada ini raja di bulan-bulanan sinalau mangan hidahan namas dohong minum air ciu-ciu dalam iman marhaba berusaha harta masuk nama dengan kita dan sama kita mulai dulu tahap dan bunga betima ikut mahan bunga orang yang indah ini hanya karena kasihnya yang selalu menuntun kami menikmati karunia-Nya yang terwujud dalam cinta. Ku bersyukur, terima kasih Tuhan. Satukan hati kami, satukan jiwa kami, agar cinta ini utuh sampai nanti, selalu menerangi langkah kami. rasakan di saat yang indah ini hanya karena kasihnya yang selalu menuntun kami menikmati karunia-Nya yang terwujud dalam cinta. Ku bersyukur, terima kasih Tuhan. Satukan hati kami, satukan jiwa kami, agar cinta ini Kalau kamu nak tahu mesti aku. Jangan langsung, jangan kau dulu. Oh, rasmanyamu. Jangan kau lagi, jangan pasal ini. Ulang namin labanan do raja ketiga.
Dari mana tadi yang mulai ada lagi 3 hari lawan satu apa lagi di dalam kami. Kami untuk orang kita. Cuma nasi kosong kok apa pati kosong mau pertiakan kurang. Tuh itu sekali. Kalau orang kaya ini kan cari masyarakat. Iyo pacita wah aduh surat abang itu buseki enggak sudah jadi ada perlu tahu lah di soal rohani pada yang pada bahasa itu mana pocok kamu dari Nabi apalagi rohani pada tertentu adalah salah dinamuru di dalam ini berada di juga menurut yang kota di mana di nama jalan perbedaan dan tidak satu hati bagi di nama kota langsung berada Nabi rohani pada pertemuan yang berbeda setelah dalam kota kami yang dalam kakak di nama kakak dan non berpulsau raja Nabi ada belum pesan dan belum dapat pahami semua pasangan bersurai Odi tidak bisa tahu udah studio asal berenang langsung nanti di kedua asal di coba ulang-ulang pengarahuna Odi sesuatu pada jalan Islam pada udah bertemu Tuhan yang mana udah deh saya juga lama makin sampai sama sejarah ya depan ini sebelum kami jangan sebut mbak baca Nabi baca sebut mbak nah siapa muncul mantap yuk dari masa ini yang raja dari kami raja apa yang menerus kita proses kau zul orang yang sudah raja sekalian so pasang ke bangunan di mana ke dulu dan ke studio sekarang asal dulu kalau kawan asal Roma akan menurut Roma akan air di rumah asal itu sangat kawe sangat ingat dalam rumah cara apa cara bergerak asal rumah itu berlaku asal rumah itu meninggalkan dulu ya orang orang dulu ya yang lima yang raja itu rumah orang Raja Nabi sungai kata ingani jadi wah lastari banyak kayak hati las keleng dulu har nah rumah dapat pertama wah harus berkata dapat pelakor persipangan waktu Muhammad Raja Nabi menang nomor nilai di bentang dapat pelakor terus berkata bahwa kata ini belum lain jadi mana bapak kata ini so ini mata asal itu so ini mata jadi udah gabe orang semangat dari dulu mah ya makanya dia nanti beribadah ya bukan jadi udah nabi raja Jinabila kalau jaga urun tulang kita udah nabi calon rasul ini udah nabi tulang nabi raja dan baca tidak kalau jaga tulang urun udah nama lagi raja nabi masih panganota prasmanan tuh kalau tuh songi pedron pak satu bola kurang kita songi mah informasi di masih panganota atau ngomong yang lima songi yang baru mulai kita masih panganon kata sadar warta martanya tadinya ulahan kami doero mandor mulai oleh Tuhan kamu bisa dihubungkan di masa doa si Tuhan atau korban iri-iri dalam rohani perkara dan dua nabi maka kita tetap satu sadar Tuhan tidak boleh dipangkuhi di hari akan lakukan lalu iman alih Tuhan dengan Tuhan nabi anak Tuhan bodoh di Oriari anak Tuhan nabi Tuhan bodoh nabi anak Tuhan kau pertanyaan Upasaran kami juga mengaku Tuhan asal untuk nama penganihan di saluhur kurang akan dan istihad nabi asal untuk nama rohani Tuhan asal anjing berkala saluhur akan sinakap di rohani alani ya Tuhan dia depan nabi radis pengandul sinuan jumul pasuk-pasuk Tuhan asal dia masuk kahita sedot gogo asal dia ke Tuhan
berkuah kami di dalam pulau dan silakan. Saya sudah sampai dengan itu antara bapak sepatu dalam pertemuan. Bukan saat kami tanyakan Lord, bagi dia jangan menjadi kembali bertanya kami itu. Amin. Sedikit menjawab pulang pengaruhan. Bulu semua dia berada di dalam tempat kami. Amat kelibatan mengkumpulkan sepatu. Thank you.